berikutnya tanda-tanda kiamat besar atau istilahnya ya, ini adalah kiamat kubro, kiamat yang besar, yaitu ini kita akan jelaskan untuk lebih kita barangkali mendekatkan diri kepada Allah, di samping juga untuk lebih meningkatkan keimanan, ya, amaliyah, jangan sampai gersang hidup di dunia ini. Nah, baiklah, kita akan bahas perihal kiamat kubro ini, tandanya, ayatul kiamat, ya, ayat-ayat tanda kiamat yang besar. Namun ingin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mitra semuanya, ya, yang selalu terus ya mendukung, mendorong, ya, bahkan istilahnya mereka yang ya istilah senang ingin ya melihat, ingin juga saya merasakan tinggal di masjid saya, katanya. Alhamdulillah, kata saya, Bapak akan dinaungi oleh Allah nanti kelak di akhirat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Nah, itulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Allah ya membalas semua kebaikan jariah, baik tenaga maupun juga ya maliyah, akan dibalasnya terus dengan mengalir ila yaumil qiyamah. Baiklah, kita akan bahas tanda-tanda kiamat besar. Sebelum mungkin terurai, terinci satu persatu, terlebih dulu saya akan menyampaikan secara umum aja dulu, ya, secara umum. Ya, tanda-tanda kiamat besar maksudnya adalah tanda-tanda ciri-ciri, ya, itu ya, atau sesuatu yang mendekati kiamat yang mungkin sampai batas akhir dunia. Nah ini, jadi pokoknya sudah dekat sekali. Apakah sekarang sudah mulai dekat atau kemarin yang baru muncul sudah mulai muncul, itu ya. Kemarin saya sebutkan tanda-tanda kiamat akhir, yaitu yang belum muncul. Nah, di sini sebutkan apa diantaranya adalah Al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi. Itu kemudian apakah Imam Mahdi itu khalifah yang membagi-bagikan kekayaannya kepada masyarakat, kepada umatnya, kepada rakyatnya, atau bukan? Ya gitu ya. Kemudian kapan nanti kalau belum keluar, itu keluarnya. Nah, itu waktu keluarnya. Nah, ini tanda-tanda besar atau tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini tentunya nanti akan dibahas secara berurutan, ya. Kemudian urutan 1, 2, 3 sampai terus, ya gitu ya. Jadi ada beberapa tanda besar kiamat, ya, yang artinya udah bukan kecil lagi tandanya, gitu ya. Karena ada patok 1, 2, 3 kecil. Ini mah sudah, kalau keamanan itu ya, biasanya ada batas aman bagian yang pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Nah ini kalau sudah sampai keempat ini sudah besar, ya, sudah yang mendekati kepada sesuatu yang harus dia jaga dengan betul-betul. Nah gitu, jadi nggak boleh dia itu lengah sedikit pun. Nah ini tanda kiamat yang besar ini adalah ya sudah sangat dekat, maksudnya kiamat itu sudah sangat dekat. Nah itu ya. Jika tanda-tanda ini telah datang, maka yang terjadi setelahnya adalah berarti kiamat. Kalau ini sudah sampai dan ini kiamat terjadi. Nah, kalau sudah kiamat terjadi apa? Yaitu batasnya kapan?
Nah, yaitu sudah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha aya naon cenah ieu teh, yaitu bumi gunjang ganjrung, kemudian gunung ya menyemburkan magmanya, isinya itu ada apa, itu yang bunting jalari sampai melahirkan ya. Ini kalau kita lihat tanda-tanda ini diantaranya menurut saya Muslim itu dari Hudzaifah ya bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia menuturkan qala. Jadi dalam sebuah hadis Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu nadhakkaru padanya. Muncullah Rasulullah ya kepada kami sedangkan kami sedang berbincang-bincang. Wa nahnu natadzakkaru bisa gitu ya pakai alif. Kunin faqala ma tadzakkaruna katanya. Apa yang kau sedang perbincangkan ini, kata dalam sebuah hadisnya begitu, saya baca secara pendek-pendek. Qalu tadhkuru sa'ah, ya, kami ya Rasulullah sedang berbincang-bincang perihal kiamat. Tuh, para sahabat memperbincangkan kiamat, bagaimana kita ya sampai kiamat atau kita meninggal dunia sebelum kiamat. Ngeri sekali kalau memang mengalami kiamat, dan khawatir kita ini bisa berubah iman, dan khawatir kita tidak kuat keimanan kita, dan khawatir di tengah-tengah jalan ada yang menggoda kita sebelum kita berakhir. Nah gitu, itu sampai di sana diceritakan. Qala inna lan taquma hatta tarawna qablaha asra ayatin. Beliau bersabda, beliau menjawab ini dalam diskusi ini, dalam dialog ini ya. Kata beliau, lantakuma, tidak akan terjadi kiamat sehingga engkau adalah mengalami, sehingga engkau melihat. Sebelumnya ada 10 tandanya. Ada 10 katanya. Kata beliau dalam hadis Sahih Muslim itu sebutkan. Apa saja. Nah itu ya. Kalau para sahabat kan terus, ya mungkin kita juga sama ya. Mungkin kita juga sama. Di antaranya pada karoduhon ya. Nah ini pernah yang bertanya tentang apa asap duhon ya. Jadi pernah yang pertama menyebutkan beliau itu kabut ya, duhon itu kabut ya. Itu bisa asap, bisa kabut. Tapi kalau sekarang juga bisa kita lihat kalau pagi itu lewat tuh kabut. Tapi belum tebal ini, belum tebal. Tapi menurut penelitian Universitas Harvard dengan universitas apalagi di Amerika, ini kebakaran juga kabut yang menyebabkan kematian katanya akibat kabut itu 100.000 lebih. Nah itu ya, bisa lebih, bisa. Itu, ya itu kan baru sekian mati, nanti bisa. Dan itu menyebabkan penyakit. Ya, penyakit yang sangat kronis berbahaya. Itu yang pertama katanya duhon. Jadi ada asap nanti ya, atau seperti kabut. Nah gitu, kalau kita ini pagi-pagi sekali dari Dago mau menuju Lembang itu kabut. Ya, sekali, kalau yang sekarang kan kabutnya nanti hanya tinggal dengan rumah. Pohon-pohonnya habis kan dibangun gitunya, kurang pada duit lagi dibangun. Nah gitu. Padahal sumber-sumber air mah jangan dibangun. Ya, kemudian Karol Aduhon yang kedua disebutkan itu Dajjal, belum terurai nanti apa kabut, apa Dajjal, ya. Ini baru Dajjal, nah, itu. Ya Dajjal ini adalah pendusta agama, ya. Dia menyampaikan seolah ini agama benar, ternyata bohong. Sebetulnya kita dapat mengetahui. Kalau ada orang mengatakan ini agama tidak ada dasar dalil, bohong. Nah itu dusta. Nah itu. Jadi kita harus punya pedoman. Apa pedomannya Quran? Kuring mah pasaimun teu bisa maca hadis, teu bisa maca Quran. Belajar. Saya kemarin menyebutkan ya, sebagus-bagusnya orang khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu.
dan mengajarkan tidak ada lagi yang lebih bagus di sisi Allah seseorang itu kecuali orang yang hidupnya di alam dunia dia mau belajar Al-Quran, ingin berkeinginan ayah kahayang lah gitulah, kahayang-hayang acan, yaitu itu pernah saat saat disampaikannya program 100 hari menguasai surat Al-Muluk tahap kedua. Itu penting bagi kita sekarang punya kahayang heula, itu tercapai atau tidaknya, itu punya keinginan enggak? Kata saya tanya, jamaah masa kamu tidak punya keinginan semuanya ini mitra? Itu kalau kasarnya mah kieu merenya hayang beunghar, hayang gitu. Itu tapi hayang beunghar. Ngan aya nu beunghar anu teu tercapai gitu kan. Anu munjung gitu mal tentu kan tercapai ya. Ada dua orang yang mengunjungkan ke Gunung Kawi, yang satu berhasil, yang satu tidak berhasil. Di sana pulangnya itu ngobrol itu, ya itu pulangnya dari sana ya. Iya saya makanya suruh makan gak mau makan sebab tahu persis itu adalah muntah si monyong gitu. Mohon maaf Ustaz anjing ya itu, jadi bahasa kasar anjing ini bukan jelek, itu memang nama ya gitu kan, orang sudah biasakannya ya si anjing goblok tehnya ulah gitunya. Ya gitu diantaranya itu, jadi muntah anjing itu. Kemudian kalau ada lagi bahasa dari saya sekarang yaitu hayang boga pemajikan nu geulis, nah itunya ngora hayang, yaitu kan sebatas koyong memang itu tercapai, tapi aya oge nu tercapai ya gitu ya. Nah, gitulah yang penting sekarang ingin punya keinginan, kita ingin selamat, yaitu ingin jangan doa minta ke Allah di samping usaha itu. Kita ingin apalagi masuk surga, iya ya kalau ingin masuk surga jangan doa minta kepada Allah, karena yang punya surga Allah kan itu ya. Kemudian juga usaha untuk mendapatkan surga. Nah gitu kan. Itu ya soal hasil dan tidaknya kenal Allah. Yuridu mayasa gitu ya. Itu kan yuridu mayasa. Jadi apa yang Allah kehendaki itu bisa ya di mayasa gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya di samping ya kabut, ya, kemudian dajjal. Apa itu kabut nanti terjadi, ya kabut aino asep itulah itunya. Nu gampang mah asep, itulah orang temeris mere jalan, ada terjadinya kiamat bagi orang yang telah meninggal dunia oleh kabut yang menurut perhitungan lingkungan hidup di kita 19 orang, tapi kesininya belum dihitung lagi ya itu ya. Itu tapi itu pun juga sama memberikan apa tanda kematian seorang, kiamat kan itu ya, kiamat bagi seorang ya. Kemudian dajjal ini juga pendusta agama ya, dia mengakurkan itu ini. Kita punya kriteria kalau ada orang yang ya, kalau dajjal yang sesungguhnya nanti kelak dajjal akbar belum keluar ya, ini dajjal asghar aja yang jumlahnya 30 orang, diantaranya orang yang mengaku nabi, itu dajjal sebetulnya yang harus dipancung kepalanya ya. Itu ngan urang manteri pancung jadi ya ngaraku dajjal we gitunya. Itu supaya jalma-jalma ikut dengan dia ya. Siapapun juga yang mendustakan agama ini mengajarkan enggak benar dajjal itu ya, kajenting huluna make sorban. Kalau dia menyampaikan agama yang bukan dari agama dan bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dajjal itu sebetulnya. Paduli siapapun juga. Bukan saja si musadik, ya, mohon maaf, tapi mudah-mudahan tobat. Nah, bukan saja siapa itu, yang di Bandung, Ciampelas, udah patah, ya, itu mohon maaf, ya memang itu mah sudah media, gitu, ya, dan itu sudah selesai. Oh, nanti puas, nyedeknya nggak jauh seperti apa Ahmadiyah yang sesat itu, ya, sudah dibubarkan, diberitahu, tetap aja. Ya Allah mah yang punya kuasa mah. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Iya. Bukan kamu mempunyai kewajiban untuk mereka memberikan hidayah, tapi aku kata Allah, laisa 'alaika hudahum. Ya. Anjeun mah teu berkewajiban ya. Si anu harus
mendapatkan hidayah. Si anu harus menerima, si anu harus mentaati, si anu harus mengamalkan, si anu harus sesuai dengan apa yang kau sampaikan. Bukan. Kau mah hanya kewajiban, apa? Innama alaikal balag. Engkau hanya berkewajiban untuk menyampaikan. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Nah, gitu. Itu dajjal. Tapi insya Allah, kuma dajjal, kuma sepak terjangnya dajjal. Nanti kita terangkan ya satu persatu. Tiada lain untuk kita imani, untuk kita benarkan. Dalam artian benar akan terjadi begitu. Ya, bukan ngebenarkan dajjal. Si dajjal mah tunggas puguhnya kafir kita. Itu dibenarkan adanya dajjal itu akan membawa menyerumuskan orang untuk celaka bersama dia nanti kelak masuk ke dalam neraka. Itu dajjal ya. Itu siapapun juga orang yang membawa orang lain untuk sama-sama dengan dia masuk ke jalan yang sesat, neraka terjerumus nanti kelak di akhiratnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada binatang melata ya. Ini tapi yang ganas, yang merusak. Nah, itu ya. Yang ketiga, kemudian matahari terbit dari tempat terbenamnya, dari barat. Jadi tibaliknya mah panon teh muterna. Ya kapan? Ya nanti terjadi. Sampai kapan? Ya sampai hancur dunia gitu, sampai benturan. Kemudian barulah ya turunnya Isa. Nah ini urutannya apakah Isa dengan Dajjal? Ya itu nanti ceritanya kan. Kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj ya. Ini pasukan Yahudi, orang-orang yang jahat, yang terlalui orang itu. Apakah ini sama-sama dengan Dajjal? Ceritanya, tapi dalam hadis begitu ya. Ya, kemudian dan 3 kali penenggelaman itu tsunami ya gitu ya. Yaitu yang pertama penenggelaman di timur, penenggelaman di barat, lalu ya penenggelaman di Jazirah Arab. Kok Arabnya tinggi bisa tenggelam? Hari zaman Nabi Nuh di mana tuh? Kan di Timur Tengah itu. Allah berkuasa itu. Kemarin aja yang di Cisalak Subang, ya, yang palit banjir bandang, itu kan tidak diperkirakan bahwa itu akan palit banjir, membawa orang mati. Enggak ada itu kan. Allah menghendaki gampang, enggak ada kesulitan bagi Allah. Gitu, harus sadar kita, harus yakin ya. Allah itu apa? Qadirun. Nah, gitu. Mampu gitu. Allah Azizun. Iya, tegas, keras. Ya gitu. Nah gitu, nggak pelintat-pelintut kan janjikan apa-apa gitu. Orang masih kena bager, kalau Nabi namanya bager, asal tobat. Kadek-kadek ulah silapnya kamari kan ulah segentah. Kumaha cenah nu koruptor mati cenah ulah disolatkeun. Kedah disolatkeun lamun tobat mah. Kumaha cenah tobatna kekayaanan nang hasil korupsi mah balikeun deui. Nah gitu. Ai lain hasil korupsi mah ulah boga sawah, nya ulah. Itu cara dianggap hutang kudu dibayar. Bayar dah hutang mah. Itunya. Aku malam seep yang terbuka naon. Ulah sieun dah Allah mah beunghar. Ulah sieun. Ayeuna urang bisa nyieun masjid itu. Lamun pemerintah mah punten anu nganggarkeun 100 miliar nyieun masjid sakieu nya. 25 miliar hiji masjid urang mah alhamdulillah 2,5 miliar geus anggeus dah Allah mah beunghar atuh. Ya. Nah itulah ulah sieun. Urang nu penting yakin iman ka Allah, dibenarkan keimanan urang, sing yakin eta teh bakal kitu. Jadi bisa we Jazirah Arab oge ka tsunami, bisa we Jazirah Arab oge ka keueum. Nah gitu ya. Pokoknya adil di timur, di barat, di tengah. Nah gitu jadi adil. Masa di timur, di tengah, barat wae cenah hari Arab cenah henteu cenah gitu. Arab teh umul qura nya. Arab teh di tengah-tengah dunia eta Arab. Itu sebab aya Ka'bah, aya Baitullah di dinya. Itu Arab ya. Itu di antaranya. Kemudian di samping penenggelaman Jazirah yang terakhir itu adalah api yang mengiring manusia dari Yaman ke tempat mereka berkumpul diri ya. Kebakaran bisa meledak di sana di sini ya.
Kalau Allah menghendaki seperti halnya itu apa? Lahan gambut kan hese di parlemen. Hese. Itu kekuasaan Allah. Nah, gitu ya. Kekuasaan Allah. Nah, jadi kedatangan tanda-tanda kiamat besar ini itu nanti akan terjadi secara berurutan. Secara berurutan saja, urutan nangis benentan, yaitu kayak orang ini bahasnya. Hampir tidak ada waktu, jeda waktu, ya. Satu dengan yang lain itu nggak ada jeda waktu. Jadi muncul iya, tutup iya, lamun ngarokok mah, saya dulu punya ustad ngarokok tuksel. Ai nama ngerti, eta ustadnya masih kena ngarokoknya. Padahal itu teh bahaya, ingin sebahara doro wali dirot haram sebetulnya. Nah itu, di Arab masih disebutkan haram. Nah itu, orang mana balik ke Arab gak ngarokok deui, malah ke Arab teh ngajual nu haram, engko dek taroko dek hajinya, mau rokok eta nek dijual cenah di ditu, ngajual nu haram atuh cilaka deui wae hajina teh. Duitnya kadahar gitu. Jadi doanya diterima. Malah ibadahnya mungkin khawatir tidak diterima itu diurang. Ini yang perlu diberitahu. Jangan malu-malu, tegaskan aja. Orang naik haji di Arab ditentukan bahwa rokok haram. Gitu. Apa akibatnya? Nah, gitu. Orang mah tidak petugas lagi senang ngerokok tuh. Ya. Jadi embung pakai alasan makruh teh naon itu. Makruh teh suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Lamun orang melakukan perbuatan makruh, berarti dia dibenci oleh Allah. Kalau sudah dibenci, naik haji lagi dibenci. Nah, bukan ridho Allah. Nah, gitu ya. Itu. Jadi, seperti apa ini? Seperti lamun tasbih mah, ngeruntuh gitu dah. Pegat tali nate, tungtung, merosot kandap, terus, darurun kabeh. Ya. Atau seperti manik-manik yang pakai tali itu ya. Pegat tungtung nate, sot marurang kabeh gitu ya. Berguguran, namun satu sama lain tidak ada waktu ya, terus ngaletnya gitu, jadi ngalet tidak ada putusnya gitu. Itulah diantaranya ya dalam hadis yang sahih. Yang kemudian dalam hadis yang lain sebutkan Anas bin Malik pernah berkata qala Rasulullah SAW, ayatun itu kharzatun manzumatun fi silkin fa inna yukta'il silku fayatba'u ba'duha ba'dun. Di tanda-tanda kiamat itu seperti manik-manik yang tersusun dalam 100 tali. Itu seutas tali, mohon maaf, 100 tali. Kemudian jika tali itu diputus, maka masing-masing jatuh berguguran secara berurutan. Nah, jadi 10 ini. Nah, seperti tadi ya. Dicontohkan satu kabut. Kabut, Dajjal datang. Lap dajang itu binatang ngalutnya, ngarusak, malah mungkin nyocok ke orang, menyebabkan jadi penyakitnya. Itu seperti apa? Si kukunya, gitu kan? Atau ada lagi itu JK itu ya, bukan lalat, itu nyamuk JK. Jadi nanti kepalanya kecil orang itu ya. Kemudian eureun nyamuk panon poe itu kulon, kaget eta meureus batasnya. Aduh, iman orang tadi nama beriman mual diterima, amun orang tadi nanti beriman dak ade tah. Tapi bisa kaburu eta keluar, ada iman sih yakin. Imannya benarkan keimanan kita, lalu yakinkan bahwa itu akan terjadi. Begitu, akan terjadi, ini akan terjadi. Itu kemudian baru turun Isa umpamanya keluarnya Ya'juj Ma'juj ya, penenggalaman bawahnya timur barat kemudian di tengah ya jadilah Arab mampanya. Kemudian api yang menggiring orang terakhir nanti bisa mati. Nah, kalau orang Islam sudah ada yang di situ, yang terakhir mah orang Islam sudah tidak ada. Ya, sudah mati ya. Dengan angin ngahliwir banyak mati yang mendadak saja, itu sudah salah satu tanda ya. Nah, gitu. Itu diantaranya 10. Nah, barangkali hubungannya dengan tanda-tanda kiamat, Rasulullah juga pernah mengabarkan bahwa ia akan didahului katanya dengan terjadinya pertempuran dahsyat. Itu sudah terjadi ya. Konstantin dulunya dengan Persia ya, kaum muslimin dengan bangsa Romawi, itu sudah. Yang sehingga ya apakah nanti akan pertempuran lagi? Bisa saja gitu. Gelagat-gelagatnya sudah ya,
Kalau Allah sudah menghendaki bisa ada terjadi, sehingga di sini yang disebut dengan malhamah seperti apa yang dalam hadis itu. Malhamah itu apa? Tempat daging itunya. Lahmun laham itu kan daging ya. Jadi pantas di situ tempat daging manusia ya, hancur ya. Nah, itu bisa saja seperti apa yang terungkap dalam hadis Mu'ad bin Jabal itu. Umranu Baitul Maqdis itu qarabun Yasrib wa qarabun Yasrib khurujul malhamah. Wa khurujul malhamah fatu Konstantinia wa fatul Konstantinia khurujul Dajjal. Nah, itu urutan ini mulai kita urutkan ya. Itu. Jadi apa namanya? Makmurnya Baitul Maqdis adalah sebab hancurnya Yasrib. Nanti bisa ini hancur, ini muncul katanya. Yasrib kan Madinahnya, nanti ke akhir itu kadang-kadang nggak hancur kan? Atau kalau itu mungkin sudah terjadi sebelumnya mungkin. Ada sebab terjadinya malhamah, itu pertempuran. Malhamah itu ada sebab ditaklukannya Baitul Maqdis. Nah, itu juga sama. Ini apa taklukan dulu atau yang sekarang ya mau ditaklukkan oleh Yahudi, nah itu ya Baitul Maqdis gitu. Itu maksud daripada kata-kata ini sebutkan malhamah, lahmun ya, kiamat itu tandanya akan terjadi ya. Kemudian tentang urutannya ini ya itu belum begitu jelas itu. Memang benar bahwa seperti apa yang disampaikan dalam hadis, itu matahari terbit dari tempatnya, itu keluar binatang, melata itu kapan mana, ini lebih dulu. Nah untuk yakinnya nanti kita akan bahas ya, itu yakinnya akan kita bahas. Nah itulah sekilas yang berkaitan dengan tanda kiamat besar, yang insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu ya, di antaranya kabut, kemudian juga yang berikutnya mungkin disalin kabut, itu bisa dajjal, fitnah dajjal, lalu gimana terjadinya. Nah itulah sementara apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini pun juga untuk mempertebal keimanan kita dan untuk menyuburkan amaliyah kita. Amin. Mangga nyakeun Pak Jaki. Baik, terima kasih Pak Kiai dan saya ucapkan Assalamualaikum, selamat mendengarkan, khususnya bagi Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami, bagi Anda yang baru menemukan frekuensi kami, Anda saat ini bersama kami, RRI Bandung, dalam acara kuliah subuh bersama saya Zaki, beserta narasumber kita, Bapak Kiai Dr. Andes Soimun. Dan terlupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sutisna, Bapak Enti Sutisna, yang berada di Melania Bandung, yang sudah berinfak, dan tentunya kita doakan Pak Sutisna menjadi haji yang mabrur Pak ya, ini karena pada saat itu memohon doa untuk kepada kita semua pada saat mau ibadah haji, mudah-mudahan selamat sehat kembali ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur ya Pak ya, amin. Mudah-mudahan mungkin belum ada informasi kembali apa sudah kembali ke tanah air atau belum nih ya Pak Sutisna di Merania. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda yang ingin berinteraksi dengan kami sekarang silakan dapat menghubungi ke saluran telepon interaktif kami pada nomor 7200996. Anda yang mengirimkan SMS mohon silakan dikirimkan ke 0855214970. Tentunya untuk kuliah subuh SMS-nya diketik kulsub awalnya ya. Baik, kita akan coba terima ada satu penelpon dari Pak Suharsono di Bandung. Silakan Pak Suharsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaki. Iya. Ini baru masuk ini. Alhamdulillah Pak Suharsono. Ini kan hanya satu telepon yang dipakai. Betul, sekarang juga sama Pak, yang dipakai gitu. Satu Pak. Iya, soalnya dua telepon aja susah masuk apalagi satu. Iya, kebetulan ini lagi ada kesibukan, banyak acara, jadi ada lain telepon yang digunakan yang lain dulu Pak. Baik Pak. Silakan jadi, Pak. Barangkali sesuai topik yang dibahas oleh Pak Soimun pagi ini, yaitu tentang Dajjal ini ya, mengenai Dajjal ini. Ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah menyatakan ibadah umatku atau umat Islam yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah itu akan ditolak, begitu Pak Ustadz. Pertanyaannya, perkataan ditolak di sini apakah
tidak diterima, terus umat orang-orang Islam yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah itu apakah masuk neraka nantinya selama-lamanya atau bagaimana begitu Ustaz? Itu aja barangkali pertanyaannya. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suarsono di Bandung, dan kita akan coba lagi terima beberapa penelpon di kesempatan pagi hari ini. Isra Sumawati membantu kami untuk dapat menerima beberapa telepon dari Anda, dan kita akan coba lagi. Siapa dia? Kita akan coba. Ya. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Juju di Padarek, silakan. Ya Pak Ustadz, badina masalah tahiyatul masjidnya. Saurna teh upami tahiyatul masjid mah kada lepet ka masjid ageung atau di masjid jami. Sedangkan musola no simpuringnya kan paling lepet 20 jami atau 15 jami. Saurna teh kenging di musola mah teu kenging tahiyatul masjid. Piraku cenah kedah tahiyatul musola. Tak apa bedanya musola dengan masjid, Bapak? Baik. Atur nuhun kan dijelaskan Pak Ustadz, Pak Jaki atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan coba lagi terima, silakan berikutnya setelah Ibu Juju di Padarek. Ya, Anda bisa hubungi kembali ke nomor 7200996. Ya, kita akan coba lagi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Damang Pak Jaki. Alhamdulillah Pak Wawan ini. Mohon ambil Di tiga Garut, ya, silakan Si Pak Wawan. Bapak yang penjelasan. Iya. Upami menyembelih hewan kedah ngangepes anu seukeut pan. Ayeuna upami mintul mah kan kirang eta kirang tajam lah kitu moal ayeun kana kulitna gitu. Iya. Nah, lajeng upami digentos sapesona teh kudu seukeut atanapi dipotong kudu seukeut namun nembe sakali nggeserkeun lepas. Nah, terus diulangi dipotong deui. Nah eta kalebet dipotong 2 kali halal atau haram Pak upami kitu. Jadi pemotongannya belum selesai ya Pak ya? Dia belum selesai Pak. Ya. Terus diulangi gitu. Iya. Nah eta nahan kalebetna dipotong 2 kali. Eta kumaha upami kitu halal atau teh haram teh sembelihanana Pak? Mangga. Cekap sakitu Pak. Mangga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Pak Wawan masih saya coba terima, silakan di 7200996. Ya, baik, kita coba terima sesaat lagi. Dan ya, baik, kita akan coba. Kita terima saja. Ya, baik, silakan. Ya, silakan, dengan siapa nih Pak? Pak Hasan Pajajaran. Oh, Pak Hasan di Pajajaran. Silakan Pak Hasan. Bagaimana sekarang kita di penghidupan kita ini luar biasa. Banyak sekali mereka yang menginginkan sesuatu itu dengan menggunakan fasilitas bank. Apakah itu konvensional, apakah syariah, katanya seperti itu. Ingin beli rumah kredit, ingin beli kredit. Itu bagaimana secara syar'inya? Tolong penjelasannya. Hatur nuhun. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan dulu saja. Satu penelpon kita coba lagi ya. Baik, silakan. Kita coba terima satu penelpon setelah Pak Hasan di Pajajaran. Kita coba terima. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Samana di Sumedang, silakan. Di laporan di Aki Edeng Mas Pak Jaki, alhamdulillah RRI teh ngoncrang wae ka daerah Aki Edeng. Oh, begitu ya. Di AM apa di FM? Di M Pro Opat. Oh, Pro Opat AM ya. Alhamdulillah. Mun ieu Bapak aya titiwan patarasan ti mitra urang anu enggal ya alhamdulillahnya Pak Supian di Cikalong Tasikmalaya. Hoyong jelaskeun nah aya contona teh aya hadiah maca Quran ke ahli kubur. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan dulu Pak Kiai ya. Kita coba tanggapi dulu Pak. Baiklah Pak Jaki, yang pertama ini Pak Suharsono. Itu memang ada hadis Siti Aisyah ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, man amila
ya, amalan laisa ali amruna fawaradun. Iya. Kemudian juga ada hadis yang lain dari Aisyah juga, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Nah, itu kuncinya itu, ya. Nah, oleh karena itu bagi kita harus kita ketahui sekarang persyaratan, Pak ya. Persyaratan melaksanakan ibadah itu hanya 2. Ikhlas karena Allah, ikhlas. Itu maksudnya memurnikan kembali kita melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan Allah. Tauhid. Jadi bertauhid, ini ibadah perintah Allah, ya. Kemudian ibadah ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Wah, itu. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini semua kepada Allah. Itu tidak kanan kiri. Nah, itu ya. Jadi betul-betul ikhlas karena Allah tuh ke sana sebetulnya, Pak. Jadi hati kita itu Allahu Akbar, ya. Nah, itu sebetulnya harus demikian. Kemudian yang berikutnya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, Pak. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Nah, kalau tidak sesuai, itulah, nah itu fawaradun. Nah, itu ya. Jadi tertolak. Nah, apakah tertolak ini memang tidak diterima? Ya namanya tertolak ya tidak diterima. Apakah mereka itu nanti kelak di akhirat masuk neraka atau masuk surga? Iya, masuk neraka yang surga mah tinggal keinginan. Nah, yaitu hayang ke surga ente, hayang ke neraka ente. Kalau hayang ingin ke surga, ingin ke neraka ya gampang. Ingin ke surga, ikuti barangkali apa yang disampaikan oleh Rasul, persyaratan untuk masuk surga. Nah, gitu ya. Itu jangan surga itu melakukannya perbuatan iblis dan setan yang malah bisa masuk ke surga. Surga tidak pernah minta juga, tidak pernah juga punya keinginan, gitu. Kalau punya keinginan kan harus minta, dan kalau minta ini supaya diberi, gimana? Nah, gitu. Saya minta uang, atau saya pinjam uang ke bank, tidak memenuhi ketentuan bank, ya tidak akan diberi, gitu pajaknya, itu ya. Itulah persyaratannya, Pak ya. Jadi persyaratannya demikian. Ya tinggal kita ini punya keinginan tidak. Kalau tentang surga, itu kan ada doa, Allahumma adhilnil jannata wajirni minan nar, Allahumma adhilnil jannata wajirni minan nar, Allahumma adhilnil jannata wajirni minan nar. Minta kepada Allah agar kita ini adalah diberikan diberikan itu surga, gitu ya. Diberikan surga. Insya Allah kalau kita ini adalah mohon kepada Allah untuk diberikan surga, ya insya Allah akan mendapat ke surga. Itu banyak ya. Iya. Kemudian Bu Juju itu, ya kalau tahiyat masjid memang harus di masjid. Itu masjid. Mantap ulah nyebutkan musola. Masjid Ibu Juju, dieun masjid. Itu. Ya walaupun yang tadi disampaikan Pak ini kan kecil, biasa tidak untuk berjamaah, sholat jamaah yang besar seperti Jumat ya, gitu Pak Ki. Ya tinggal dibalikan aja. Kalau musola itu tempat sujud bukan. Nah, itu aja ya. Kalau memang itu tempat sujud ya berarti masjid. Nah, gitu. Kan beda nyebutnya musola. Kan musola itu tempatnya umum. Ya artinya ke lapangan itu musola. Itu kan digiring semua orang untuk mengikuti sholat id di musola nadi tempat musola lapangan itu. Kalau yang sudah dibangun ya kemudian pakai atap, itu menges khusus tempat sujudnya. Nah oleh karena itu ya ulah eleh geleng atuh Pak, gitu. Kita dikritisi atuh bikin masjid deh gitu, ngan leutik mungil gitu nya, cing atuh istri nu geulis itunya. Rajin peneliti kita sebutnya istri pajaki, ya, itulah tulis masjid, nah itulah, ya, itu Bu, dikritisi lah gitu, gitulah. Nah, sebab hari kalau musolama seperti ke lapangan, gitunya, itu kan kalau kita sholat di lapangan nggak boleh pakai tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sok aya nih sholat sama kena bodoh anak, gitu lalu nanya nyebutnya. Karena kebodohan anak. Nah itunya Ibu Juju. Ini istilah ulah.
Sing pinter atuh. Jadi pada intinya boleh Pak melaksanakan tahiyatul masjid di musola tadi yang statusnya sering Iya. disebut musola? Iya, boleh aja ke tempat sujud. Kan kita ganti lain mulai sebut musola, masjid gitu. Ya. Kan aya di Bakar ge, Masjid Abu Bakar, Masjid anu teh sebut anu teu gitu. Nah, itu banyak Iya. maka nuhun. Iya. Jadi Kemudian- yang disebut musola sekarang pun bisa digunakan ataupun dilaksanakan sholat Iya, tahiyatul kalau masjid. kita bisa digunakan dengan catatan tentunya memang harus kalau tahiyatul masjid bukan tahiyatul musola, nah itu dah Iya, tahiyatul iya. masjid. Jadi masjid. Kalau kita mau sana musola juga sebetulnya tempat masjid. Iya. Lalu Tempat tadi sujud. yang disampaikan oleh Ibu Jojo ada yang berpendapat seperti itu bagaimana Pak Kiai? Ya benar juga loh. Benar. Benar juga. Jadi kalau kita datang ke musola yang biasa memang hanya untuk iya macam begini sholat pajak kecil ini, lah, ya, tidak untuk banyak. istirahat. Ya di daerah Bu Juju mah di luhur Balong nyon. Itu pernah ibadah mau di mana itu di Kuningan sholatnya di luhur Balong, eta mah luhur ada ageng tah nya sholatna teh luhur Balong nek merobot tadi teh ingat jeung Bang Inyi nya itu. ya. Itu 2 barisnya pokoknya datang tamu sarolat idinya ini lobaan berjamaah nek merobot atuh. Aduh lamun merobot urang cilaka nya ka Balong. Nah itu dah. Lah itulah kita sendiri ya harus bisa lah mengkritisi lah gitulah Pak Jakinnya. Kemudian Pak Iya, mohon dipertegas Pak Kiai. Jadi untuk tadi pendapat Ya. seperti itu betul. Ya, betul sekali. Betul ya. Jadi untuk kategori musola ataupun tempat-tempat ganti aja masjid itu untuk tempat sujud. Nah, kan ada kategori tersendiri yang disebut dengan masjid atau musola Pak Kiai? Iya, kalau musola itu sifatnya umum, tidak dibangun itu bisa ya. Sholat itu adalah sewaktu-waktu di situ, sewaktu-waktu kita. Iya. Dan kalau tempat sholat sujud itu sudah dipakai berjamaah kan gitu. Yang penting dipakai berjamaah bersama di situ. Iya. Gitu. Jadi yang Itu biasa aja. dipakai sholat berjamaah, sholat Iya. maghrib ataupun sholat-sholat yang lainnya itu bisa dikatakan sudah bisa kita melaksanakan tahiyatul masjid Pak Kiai ya? Iya, Baik. seperti begini, kita di rumah punya tempat sholat ya. Kita datangkan nggak tahiyatul masjid sana, karena rumah. Gitu. Iya. Nah, gitu aja lah Ibu. Ya mengkritisi lah kita mulai elek-elek itu istilahnya. Pak Wawan ini motong hewan dengan alat yang tajam, betul ya. Kemudian Iya. kalau di tengah jalan itu pesona potong. Nah, oleh karena itu ini jangan dulu dicabut atuh kalau potong. Takwa cilaka ya gitu. Itu lah ya mah pageu aya eta mah. Ini bedog-bedog ka dieu gitu lah lepas tempelkeun ke eta set eta lungkeun terus-teruskeun boleh diganti kan gitu kan. Ulah diangkat ulah ditinggal geus potongan kan diganti. Ah itu yang tidak boleh itu Pak Wawan diangkatnya. 2 kali itu namanya dipotongnya yang menjadikan akhirnya tidak dibenarkan sekalipun Nabi tidak pernah mendengar kita memberikan contoh seperti itu ya. Oleh karena itu cobalah kalau memang pakai alat nu cacing dinya teh ulah hiji bedogna ulah hiji. Itu 2 tilu nu deukeut teh seperti kita ya sholat di belakang imam. Kalau imam nggak bisa itu yang harus di garis depan ini ustadz yang bisa yang hafal gitu. Jadi kalau imam sholat itu bacanya umpamanya lupa itu diingatkan gitu. Nah ini juga sama. Lo ya potong-potong gitunya. Potong aduh tuas ieu tutur akadi eta bedog-bedog itu tempelkeun kadinya ya cekal yaitu eta keluar eta ganti boleh gantinya begitu ya caranya tapi jangan diangkat menurut sopannya itu stres nanti hewannya. Kemudian Pak saya kira jelas gitu Pak Jakinya. Iya Pak. Pak Hasan itu fasilitas bank. Nah, saya ingat surat Al-Baqarah itu ayat berapa itu 276 itu berapa? Ya makullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim itu. Kemudian saya ingat lagi itu ya. Ya surat Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah gitu nya. Eta geus jelas Allah perang gitu nya ka riba teh nya. Itu yamhaqullah tuh menghapus perang gitulah kariba teh gitunya itu Allah justru menumbuhkan nyuburkan sedekah ya itu Allah itu senang itu kepada setiap orang kafir yang berdosa yang berbuat dosa gitu ya artinya
yang berbuat riba itu diputus oleh Allah, itu orang yang kufur berbuat dosa. Nah itu ya. Nah itu, jadi kekafiran yang selalu berbuat dosa. Nah itu ya. Kemudian di sini dalam ayat yang 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru, tinggalkeun riba seeutik oge. Nah gitu. Ulah jadi kalau sekarang ini serba bank, yang jelas orang Yahudi berhasil menggiring umat Islam untuk berbuat dosa besar. Nah, apa sebabnya? Sebab riba sedikit pun sama dengan dia menggauli istrinya. Dan riba sekalipun 1 dirham sama dengan dia menggauli perempuan berbuat zina dengan 36 kali zina. Naudzubillah min dzalik. Lalu bagaimana dalam situasi sekarang? Yang jelas kita punya keinginan ulah serba nganjuk atuh. Itu ya, nganjuknya ke bank syariah. Begitulah anu teu haram gitu ya. Mangga pajak saya tidak bisa nawar kalau sudah bank ya. Begitu ya Pak ya. Jadi dalam kondisi saat ini jadi kalau yang sudah terjadi sekarang gimana kalau setelah ini? Ya tinggal taubat kalau ya Allah kumaha kuring semoga dosa ya. Taubat ya maulah tambah deui itu. Iya. Ya direung bayar eta di koperasi di KUD bangkrut ke naon duit teh dibaralikeun hiji gawe dibere duit atuh pajak. Baik. Kayak gitu. Baik Pak Kiai. Bangga. Kita ke Bu Samanah tadi ya Pak ya. Tentang apa tadi kan? Hadiah baca Quran untuk yang sudah meninggal ini Pak. Kita kalau lihat hadis Imam Ahmad Musnad itu memang imam yang membolehkan Pak. Ya. Tapi dalam hadis-hadis yang lain, terutama dalam kaitannya dengan masalah ila matal insan in qata amalu, itu adalah tidak diperkenankan. Kemudian juga ada ayat-ayat ya yang menunjukkan alaihissalam ila masa'a, itu juga sama. Kemudian ada juga itu dalam ayat yang lain, surat Baqarah itu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wal. Nah, karena itu sebagian besar ya itu tidak memperkenankannya, sehingga hadis itu dianggapnya sesat, udah jalan. Kalau nggak salah ada saya naskah gitu ya. Jadi ya itu sebaiknya kita tinggalkan aja. Begitu ya Pak ya. Baik Pak Kiai, kita coba tanggapi beberapa SMS yang sudah masuk ya Pak ya. Ya. Ini kita coba menanggapi apa yang Bapak jelaskan tadi. Ini dari Pak Abdurrahman di Bumi Ayu Brebes Pak. Ya. Imam Mahdi itu nama sebutan seseorang atau nama kelompok yang akan turun menjelang kiamat nanti Pak? Ya kan Imam Mahdi khalifah atau bukan, kemarin sudah sebutkan. Ya. Kalau itu khalifah berarti nama seseorang. Kalau nama kelompok Al-Mahdi itu Al-Hada, Al-Hadi. Ya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Nah, itu kan? Ya. Imam Mahdi, imam yang mendapatkan petunjuk Allah bisa gitu ya. Yeah. Kalau sebut imam itu pemimpin Imam Mahdi ya namanya udah Pak Abdurrahman pemimpin. Baik, gitu. Ini jadi bisa dikatakan perorangan ataupun kelompok, bisa seperti itu maksudnya Pak Kiai atau kalau bagaimana? Kalau sebut Imam Mahdi perorangan. Perorangannya Pak ya. Iya. Baik. Kalau sebut Al-Mahdi itu ada Masjid Al-Mahdi. Iya. Dan ada nama orang Al-Mahdi. Ada Pak, iya. Ya, teman saya, kawan dekat itu, mudah-mudahan diampuni dosanya. Amin. Almarhum. Jadi kemungkinan ini perorangan Pak ya? Sosok manusia begitu manusia. Ya? Baik Pak Kiai. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih, ini WhatsApp-nya sudah diterima ya atas nama Bapak Lanjar di Rejosari, Karanganyar, Jatipuro, Jati Suko Pak di RT 15 RW 5 Karanganyar. Ya, jazakallah khairan. Karanganyar, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya Pak ya ini. Alhamdulillah. Ini, terima kasih ya. Dialog tuh banyak pajak di Jogja aja kan ada yang dulu saya kagetnya. Iya, alhamdulillah Pak ya. Ada yang terima. Waduh, amun boga duit mana kabita pajak dia tuh. Iya, iya. Iya, sampai kirim wesel coba. Masya Allah. Iya. Iya. Ya, lawan ya alapin itu. Alpin itu ya. Iya. Alpin tuh jutaan gitu. Masya Allah. Dari Jogja itu. Dari Jogja ya Pak ya. Alhamdulillah. Gitu berarti RRI didengar. Alhamdulillah. Di Karanganyar di Jawa Tengah ya. Terima kasih jazakallah khairan. Sudah terima ya wesel posnya. Baik Pak Kiai, kita coba tanggapi lagi yang lainnya. Setelah Pak Abdurrahman tadi di Bumi Ayu Brebes, kita coba lihat yang lainnya.
Ini dari hamba Allah di Garut, Pak. Upami umroh ongkosna hasil undian sah atau napinte, Pak? Nah itu kan, kalau yang sudah nyebut undi-undian itu kan Al-Quran itu kan. Ya, Iya. Al-Quran. Jadi kalau sudah Al-Quran itu azlam gitu ya. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansor idsun min amalis syaiton. Iya, di undi dapat hadiah gitu, nilai uang gitu, Pak Kiai. Jadi kalau bisa mah itu jangan pakai undi-undian lah gitu ya. Ini undi-undian ini jadi terus terang aja, program orang kafir menyesatkan umat Islam dia berhasil. Kita bangga. Kenapa? Karena mereka yang punya, Pak Jaki. Iya. Kalau saya itu nggak usah undian. Umpamanya ini pegawai yang istimewa. Lihat aja, oh umurnya lebih tua. Oh dia tidak punya uang. Oh kita harus lebih dulu dia. Nah nggak usah diundi. Tapi kondisinya berbeda dengan saat ini, Pak Kiai, dengan apa yang disampaikan Bapak itu ya. Iya. Nah, jadi apakah itu sah? Bisa aja sebut sah. Wajibnya terpenuhi oleh dia. Namun kosong melompong, nggak punya apa-apa, nggak ada pahalanya. Itu aja. Baik Pak Kiai, ini menyangkut yang tadi Bapak sampaikan kembali, Pak. Ini masalah penyembelihan hewan tadi ini ditanyakan juga. Jadi seperti apa, Pak? Itu boleh tidak pada saat dipotong itu kurang tajam jadi ganti pisau ataupun jatuh pisaunya itu, Pak? Kalau ganti pisau bisa. Ya. Tapi itu sebelum. Ya, ini pada saat memotong, Pak Kiai. Iya, jadi saat memotong sudah ada pemotongan kan sulit gitu, ya, maksudnya kurang tajam. Artinya jangan dulu diangkat. Iya. Ya. Begitu, nih. Nah, itu tangan yang lain pegang pisau di situ. Wah, oleh dia itu lepas pindah pisau tapi disambung, Pak ya. Jadi tidak lepas. Tapi kalau jatuh si goloknya atau pisaunya? Nah, itulah yang saya khawatirkan, Pak Jaki. Mentak lamun mencit betul-betul di kanan kiri itu siap itu ya. Itu, dan kalau memang sekiranya tidak mampu, itu jangan. Ini kan jadi, kalau dia itu sudah tidak mampu umpamanya ya gitu. Nah ini saya khawatirkan. Ini kan ada hal-hal yang di luar dugaan, Pak Kiai, mungkin saja terjadi gitu, Pak Kiai. Ya mudah-mudahan saja ya, darurat itu bihul mahdurat. Tapi yang jelas ini ya, saya khawatir kalau saya menghalalkan nanti gimana nanti. Begitu Pak ya. Iya. Baik, pokoknya diminimalisir lah resiko itu Pak ya. Ini resikonya hubungannya dengan ibadah, Pak ya. Baik. Ya kalau memang sudah terlalu terpaksa ya apa boleh buat. Baik. Gitu, ya. Baik Pak Kiai, ini mohon singkat saja karena waktu kita mau habis, Pak Kiai. Ini ada pertanyaan dari Ibu Neneng di Purwakarta, Pak Kiai, yang menanyakan bagaimana kalau yang menceraikan istrinya melalui SMS sah atau tidak, Pak Kiai, talaknya? Oh, sah saja. Melalui SMS. Secara agama. Secara agama sah, Pak ya. Kan talak itu ada 3 macam itu ya, di samping. Jadi bisa bil kitabah, bisa bil isaroh ya. Nah itu bisa bilisan, bil lapat. Nah, baik. Nah ini termasuk mungkin bisa dengan isaroh, bisa. Ini berdasarkan surat berarti, Pak. Ini SMS kan bisa di print. Iya, jadi bil kitabah, Pak Kiai. Karena bisa di print, itu bisa jadi suatu tulisan gitu, Pak Kiai. Iya, pokoknya eta mah ulah diheureukeun, Pak Kiai. Iya. Baik, Pak Kiai. Tanpa terasa waktu habis, Pak Kiai. Insya Allah, Pak Kiai. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Dr. Ando Soaimun sebagai narasumber. Dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah kita simak bersama kuliah subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf kepada Anda yang mengirimkan SMS, banyak yang tidak dapat kami bacakan karena waktu yang membatasi. Insya Allah besok pagi kita jumpa kembali. Dari studio saya Zaki beserta rekan-rekan yang bertugas lainnya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.